Seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur mencabuli anak perempuan tetangganya yang berusia 7 tahun. Pelaku beralasan nafsu biologisnya tidak tersalurkan karena istrinya sakit. Pria warga Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ini ditangkap polisi atas laporan pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 7 tahun yang merupakan anak tetangganya. Pelaku beralasan perbuatannya dilakukan karena selama 1 bulan tidak berhubungan biologis karena istrinya sakit. Ironisnya, pria pengumpul barang bekas ini mencabuli korban berulang kali saat bermain di rumah pelaku. Peristiwa tersebut akhirnya terungkap saat korban mengeluh sakit pada kemaluannya. Dari korban menyampaikan kepada ibunya bahwa ini sakit. Seperti itu, kemudian disampaikan kenapa sakit, ternyata seperti itu, dan hasil daripada visum ada robekan di alat kelaminnya. Pelaku terancam pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang santri di Kepahyang, Bengkulu kabur dari pesantren tempatnya menimba ilmu karena mendapat pelecehan seksual dari pimpinan pondok. Perbuatan tersebut diduga juga menimpa sejumlah santri lain, namun belum berani ikut melapor ke polisi. Pimpinan pondok pesantren di Kepahyang, Bengkulu ini ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual kepada santri perempuan. Penangkapan terhadap SA terjadi setelah korban yang didampingi kuasa hukum melapor ke polisi. Menurut polisi, sebelumnya korban berhasil kabur dari pesantren tempatnya menuntut ilmu setelah 2 kali dilecehkan tersangka. Sementara modus pelaku dengan memanggil korban untuk membersihkan sebuah ruangan. Saat itulah korban dibujuk dan dipaksa untuk memenuhi keinginan pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, masih ada beberapa santriwati yang mendapat perlakuan yang sama, namun belum berani melapor. Setelah beberapa hari kejadian tersebut, anak korban ini melarikan diri dari pondok dan menceritakan dengan orang tuanya. Itu udah berapa kali korban? Korban ini dilakukan seperti itu sudah 2 kali. Ada tanggal 7 dan ada tanggal 8. Artinya saat ini korban masih di rumah, belum kembali ke pondok? Belum, saat ini si anak korban ini kita rumahkan dulu dan proses belajar mengajar dari rumah. Laporan dari salah satu korban bahwa terlapor yang modus operandinya yaitu mengiming-imingkan menjadi pegawai. Jadi setelah selesai nanti diberikan upah yang besar. Itu menurut usia dari laporan dari terlapor yang sampai saat ini kita masih mendalami. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 nomor 35 dengan hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau kepada santriwati yang menjadi korban pencabulan pelaku agar berani melapor. Seorang duda muda di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tega mencabuli remaja berusia 14 tahun. Korban dirayu untuk menuruti keinginan pelaku. Pria berusia 25 tahun ditangkap tim Buser Satreskrim Polres Kota Waringin Barat di rumahnya. Duda muda ini terjerat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku dilaporkan orang tua korban karena telah mencabuli anaknya. Pencabulan terhadap korban berlangsung di kamar indekos pelaku. IP merayu korban untuk menuruti kemauannya dan berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan pencabulan pelaku diketahui oleh orang tua korban. Sebelumnya, pelaku menjemput korban di rumah tanpa izin ke indekos IP. Dengan cara merayu dan berkata, kalau ada apa-apa dengan kamu, aku akan bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, korban termakan perayuan tersangka karena memang di bawah umur ya, Setelah itu, tersangka berhasil menyentuhi korban. Duda muda ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dinilai melanggar Undang-Undang RI Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Diiming-imingi dibelikan baju baru, seorang remaja dicabuli seorang pria di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Korban mengenal pelaku melalui media sosial.
Pria berinisial MB tak berkutik saat ditangkap polisi atas kasus dugaan pencabulan terhadap remaja berusia 15 tahun. Pencabulan berawal saat pelaku mengenal korban melalui media sosial. Pada perjumpaan pertama keduanya, pelaku menebar rayuan dan mengiming-imingi korban akan memberikan baju baru. Usai berputar-putar dengan sepeda motor, MB membawa korban ke rumahnya. Pelaku yang tinggal sendirian menyekap dan mencabuli korban. Pihak keluarga yang mengetahui keberadaan korban lalu menjemputnya. Korban bercerita kepada keluarganya mengenai perbuatan pelaku. Kenal di Facebook, tukeran nomor handphone, telepon-teleponan, lalu ada bujuk rayu di sana untuk si anak ini mau dibelikan baju. Akhirnya dijemputlah ke rumahnya, dibawalah ke sebuah tempat yang tadinya dijanjikan mau dibawa ke toko untuk beli baju atau diberikan baju di daerah Juno sana, tetapi ternyata disimpangkan ke arah Klampis. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Seorang pria warga Tangerang, Banten ditangkap polisi karena membawa kabur remaja SMP dan menyetubuhinya. Peristiwa itu terjadi selama 3 bulan setelah keduanya bertemu dan berkomunikasi secara intens di media sosial. Pria berusia 41 tahun asal Karangtengah, Tangerang, Banten ini ditangkap aparat Polres Jombang, Jawa Timur dengan tuduhan penyekapan dan pencabulan anak di bawah umur. Pasalnya pelaku membawa korban yang masih berusia 15 tahun, warga Jombang, untuk tinggal bersamanya di sebuah kamar indekos. Namun tuduhan tersebut dibantah pelaku YM. Menurutnya korban pergi dan tinggal bersamanya selama 3 bulan di Jakarta atas kemauannya sendiri. Hal tersebut dilakukan karena korban bercerita mengalami permasalahan di keluarganya dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sementara perkenalan pelaku dan korban yang terpaut usia cukup jauh berawal di media sosial. Setelah kami laksanakan penyelidikan beberapa hari, kemudian kami dapatkan informasi anak tersebut kami anggap disekap karena di dalam kosan itu dikunci dari luar setiap hari. Kemudian kami laksanakan evakuasi terhadap korban, kemudian juga kami laksanakan penangkapan terhadap tersangka. Dalam perjalanannya korban memang disetubuhi, kemudian disekap dan diperlakukan tidak manusiawi, yakni hanya diberikan makan 1 kali 1 hari. Pelaku dikenai pasal berlapis yakni 332 KUHP karena membawa lari anak di bawah umur serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Pelecehan seksual apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, terutama jika korbannya merupakan anak-anak. Awasi dan batasi kepada siapa saja anak berinteraksi, karena kebanyakan pelaku kekerasan seksual merupakan orang-orang di lingkungan dekat korban. Kawanan begal menyerang warung kopi, sejumlah barang dirampas. Sesaat lagi, tetap di Realita.